Identifikasi isu dengan perspektif manajemen ASN dan Smart ASN. Saya, Isti Suryani, peserta Latsar CPNS 2022, Angkatan 36, Kelompok 4, dengan NDH 33, kali ini akan menjelaskan tugas individu untuk agenda 3. Kali ini saya akan mengangkat beberapa isu yang muncul di lingkungan kerja saya, yaitu BPSMB, yang berkaitan dengan nilai-nilai manajemen ASN dan Smart ASN. Isu atau masalah tersebut saya identifikasi menjadi beberapa, yaitu 1. Tidak ada pemberian form survei kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pengujian. Kondisi saat ini, survei kepuasan pelanggan belum dilakukan. Dampaknya, kesulitan untuk evaluasi layanan, kualitas pelayanan menurun. Pihak terdampak, pelanggan, dan penguji mutu barang. 2. Format pengolahan data hasil uji yang tidak padu dan terbaharui. Kondisi saat ini, pengolahan data hasil uji tersedia dalam banyak versi sehingga membingungkan para PMB. Dampaknya, salah menggunakan metode perhitungan. Pihak terdampak, pelanggan, dan PMB. 3. Penulisan konsep sertifikat yang tidak praktis. Kondisi saat ini, konsep sertifikat masih dilakukan secara manual. Dampaknya, sertifikat selesai lebih lama dan PMB mengisi konsep dengan tulis tangan. Pihak terdampak, pelanggan, dan PMB. 4. Tidak tersedia layanan pengujian yang menggunakan instrumen analisis seperti AAS, GCMS, dan lain-lain. Kondisi saat ini, pengujian untuk uji profisiensi lada putih tidak mencakup kadar minyak atsiri dan kadar piperin. Dampaknya, ruang lingkup pengujian sulit bertambah karena sebagian besar menggunakan instrumen analisis. Pihak terdampak, pelanggan, dan PMB. 5. Kurangnya kesadaran personil laboratorium untuk menggunakan APD. Kondisi saat ini, adanya petugas yang tidak menggunakan jas laboratorium dan sarung tangan saat menangani bahan kimia berbahaya. Dampak, kesehatan dan keselamatan petugas laboratorium. Pihak terdampak, PMB. 6. Ruang bahan kimia dan peralatan labsir yang tidak dikelola dengan baik. Kondisi saat ini, sulit melihat stok bahan kimia habis pakai dan alat lab yang masih layak pakai. Dampak, stok bahan habis ketika sedang melakukan pengujian. Dan bahan kimia kadaluarsa. Pihak terdampak, PMB. Selanjutnya, teknis tapisan isu dengan metode APKL, yaitu aktual, isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. P. Problematik, yaitu isu memiliki dimensi masalah yang kompleks. K. Kekalayakan, isu menyangkut hajat hidup orang banyak. L. Layak, yang artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Dari ke-6 isu atau masalah tadi, kita dapatkan 3 masalah utama yang memenuhi syarat, yaitu tidak tersedia layanan pengujian yang menggunakan instrumen analisis, kurangnya kesadaran personel untuk menggunakan APD, dan ruang bahan kimia dan peralatan labsir yang tidak dikelola dengan baik. Isu prioritas menggunakan metode USG, yaitu urgensi, seberapa mendesak suatu isu, seriousness, seberapa serius suatu isu, dan growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Dari penilaian USG, kita dapatkan isu prioritas dengan total skor tertinggi, yaitu 14, adalah ruang bahan kimia dan peralatan labsir yang tidak dikelola dengan baik. Analisis isu Fishbone. Dari masalah yang diangkat tadi, didapatkan 4 faktor utama: man, method, material, dan measurement. Man, kurangnya pemahaman karakter bahan kimia dan penanganannya, kurangnya kepedulian personel lab. Method, tidak ada papan informasi alat dan bahan, tidak ada tabel checklist pengelolaan bahan kimia. Material, bahan dan alat yang rusak tidak dipilah. Bahan kimia dan alat tidak disimpan dengan baik. Measurement, kurangnya pengawasan dari atasan.
Selanjutnya, SWOT analisis. Yang pertama, strength. Peralatan lab SEER sangat lengkap dan semua dalam kondisi bagus. Ditunjukkan dengan pengujian harian yang dapat dilakukan dan diselesaikan dengan baik. Weakness. Pada periode tertentu, sampel SEER yang masuk sangat banyak sehingga petugas kewalahan. Opportunities. Tersedia literatur tata kelola laboratorium pengujian sesuai ISO/IEC 17025. Treat. Jika saat pengujian tercampur bahan kimia rusak, hasilnya tidak akan sesuai syarat mutu pelanggan. Berikut adalah usulan gagasan kreatif dari saya. Yang pertama, mereview kembali formulir pengawasan laboratorium dan stok bahan kimia. Yang kedua, melakukan pendataan alat dan bahan yang tersedia di laboratorium pengujian SEER. 3. Membuat papan informasi terkait stok bahan kimia dan tanggal kadaluarsa. 4. Melakukan tata ulang laboratorium SEER agar alat, bahan, dan sampel uji lebih mudah dijangkau, dibersihkan, dan terlihat rapi. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.